Model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif learning. Yuk kita sama-sama evaluasi hasil belajar kita. Tujuan pembelajaran. 1. Mampu mengembangkan atas dasar asumsi bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa dapat saling mengajar. 2. Mahasiswa dapat belajar dari dua sumber belajar utama, yaitu guru dan teman belajar lainnya. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bersama sesama siswa dalam tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuan berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerja dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh karena itu, pembelajaran ini biasa disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Sebenarnya, penerapan metode ini hampir sama dengan metode START. Menurut Rusman, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Artinya, kelompok belajar yang disusun haruslah beragam dan tidak pandang bulu. Dalam kaitannya dengan keberagaman kelompok dalam model pembelajaran kooperatif, hal yang dapat dilakukan untuk memastikannya adalah melakukan sistem pengacakan dalam menentukan kelompok intinya. Jangan biarkan siswa membentuk kelompoknya sendiri agar konsepsi heterogen dapat menerap dengan baik. Cara saling membangun ketergantungan positif. Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam kelompok. Pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai tujuan. Peserta didik harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan. Mengatur sedemikian rupa sehingga peserta didik dalam kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Artinya, mereka belum dapat menyelesaikan tugas sebelum mereka menyatukan perolehan tugas mereka menjadi satu. Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi dan saling terikat dengan peserta didik lain dalam kelompok. Partisipasi dan komunikasi melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran satu. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan-kemampuan berkomunikasi, misalnya cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan, dan cara menyampaikan gagasan dan ide-ide dianggapnya baik dan berguna. Langkah penerapan pembelajaran kooperatif. 1. Guru membentuk kelompok kecil terdiri dari 4-5 peserta didik. 2. Setiap kelompok kecil diberi penugasan berupa analisis materi pada bagian tertentu. 3. Hasil analisis kelompok kecil didiskusikan lebih lanjut dalam kelompok besar yang cakupan materinya berbeda-beda. 4. Di akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi terkait hasil diskusi. Kelebihan dan kekurangan kooperatif dan kolaboratif learning. 1. Pembauran tanggung jawab. Ini merupakan kondisi di mana beberapa anggota yang dianggap kurang mampu cenderung diabaikan oleh rekan lainnya yang lebih mampu. Misalnya, jika siswa ditugaskan untuk mengerjakan tugas IPA, beberapa anggota yang dipersepsikan tidak mampu menghafal atau memahami materi tersebut dengan baik seringkali tidak dihiraukan oleh teman-temannya yang lain. Siswa yang memiliki skill IPA yang baik pun terkadang malas mengerjakan keterampilannya pada teman-temannya yang kurang mahir di bidang IPA. Hal ini berpotensi membuang waktu dan energi tanpa mendapatkan esensi dari pembelajaran kooperatif. 2. Learning a part of the specialization. Dalam beberapa model pembelajaran kooperatif tertentu seperti Jigsaw, Grow Up Investigation, dan metode-metode lain yang terkait, setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain.
Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada salah satu bagian materi saja, sementara bagian yang dikerjakan oleh kelompok lain hampir tidak dihiraukan sama sekali. Padahal semua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain, mengenal sedikit banyak karakteristik dan level kemampuan siswanya. Selalu menyediakan waktu khusus untuk mengetahui kemajuan setiap siswanya dengan mengevaluasi mereka secara individual setelah bekerja kelompok, mampu mengintegrasikan metode yang satu dengan metode yang lain. Konsep teori belajar cooperative learning. 1. Ketergantungan positif. Ketergantungan positif adalah bentuk kerjasama yang sangat erat dikaitkan antara anggota kelompok. Kerjasama ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Siswa benar-benar mengerti bahwa kesuksesan kelompok tergantung pada kesuksesan anggotanya. 2. Pertanggungjawaban individual kelompok tergantung pada cara belajar perseorangan seluruh anggota kelompok. Pertanggungjawaban memfokuskan aktivitas kelompok dalam menjelaskan konsep pada satu orang dan memastikan bahwa setiap siswa dalam kelompok siap menghadapi aktivitas lain di mana siswa harus menerima tanpa pertolongan anggota kelompok. 3. Kemampuan bersosialisasi setiap siswa di dalam kelompok dituntut untuk bekerja sama yang biasa digunakan dalam aktivitas kelompok. Kelompok tidak berfungsi secara efektif jika siswa tidak memiliki kemampuan bersosialisasi yang dibutuhkan. Penerapan teori belajar humanisme. Teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oleh sebab itu, walaupun secara eksplisit belum ada pedoman baku tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik, namun paling tidak langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan 2001 dapat digunakan sebagai acuan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Informasi. Contohnya, saat melihat lukisan, bukan detail-detail yang diamati terlebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu di bagian-bagian yang lebih kecil. Pendekatan yang berorientasi pada pengolahan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka panjang, long time memory, dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam otak kita dalam proses pengolahan informasi. Menurut teori sibernetik, agar proses belajar berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak yang dipahami, tetapi juga lingkungan yang memengaruhi mekanisme itu yang perlu diketahui. Penerapan teori belajar sibernetik. 1. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta diklat. 2. Memberikan informasi kepada peserta diklat mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. 3. Merangsang peserta diklat untuk memulai aktivitas pembelajaran. 4. Menyampaikan isi materi yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. 5. Memberi bimbingan bagi peserta diklat dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. 6. Memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta diklat. 7. Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta diklat. 8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Kesimpulan. Upaya pembelajaran hendaknya lebih mengarahkan para peserta didik agar mereka memiliki keharmonisan hidup, yakni hidup bersama dengan sesama, saling menghargai pendapat, menghormati orang berbicara, tanggung jawab, rela berkorban, akomodatif, dan berjiwa besar. Cara-cara yang dirasa mampu menggerakkan proses pembelajaran seperti ini, yakni melalui belajar kerjasama secara kolaborasi. Perlu disadari sesungguhnya sejak lahir manusia hidup dalam lingkungan keluarga, kelompok sebaya, masyarakat semanusia, bangsa, dan bahkan masyarakat antar bangsa atau dunia. Kerja kooperatif dan kolaboratif sebenarnya telah dirintis dan diciptakan oleh para pendiri bangsa ini yang tentunya sangat cocok dengan tuntutan masyarakat global akan pendidikan yang berkualitas berbasis dengan teknologi informasi seperti dengan menggunakan monitor langsung, sedangkan teori belajar humanistik menekankan pada pelayanan berbagai keragaman siswa untuk belajar. Pada pembelajaran humanistik menganut bahwa belajar berpusat pada siswa. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri.
Di dalam teori belajar humanistik, guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Guru memberikan motivasi dan kesadaran mengenai arti belajar dalam kehidupan siswa. Yeah, Bobby Valentino.